Semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 22. Di awal video ini melihat sosok Gate Guardiannya yang merupakan Dark Corrupted Goblin Rang E. Satria pilih pun berkata, "Seekor goblin. Aku rasa dialah guardian." Dari tempat ini, Satria Jack yang begitu bersemangat menambahi, "Wah, kau datang sendirian, ha? Ternyata kau cukup berani ya." Satria Philip melanjutkan, "Ya, kita bahkan tidak perlu mencarinya. Mudah sekali." Sembari bersiap dengan senjatanya, Mercenary Joss berkata, "Serahkan dia padaku. Aku yang akan melawannya." Namun, Raul langsung menolaknya. "Tidak, aku akan melawannya sendiri. Semuanya mundurlah." Dengan begitu, Joss pun hanya bisa membalas, "Baik." Namun, melihat tingkah Raul yang tidak seperti biasanya, membuat Satria Jack merasa aneh. "Wah, ada apa dengan tuan muda?" Satria Philip membalas, "Apa maksudmu? Kan dia memang selalu mengambil kendali setiap pertarungan." Tentunya Raul pun bisa mendengar perkataan mereka. Hingga di jalannya yang sedang menuju ke arah Gate Guardiannya, ia berpikir, ini karena tak ada hadiah yang muncul. Kalau Guardiannya dikalahkan NPC, aku tidak berharap banyak dari Gate Rang E. Tapi kenapa tidak? Aku ingin tahu apakah gate-nya akan tetap terbuka jika aku mengalahkan Guardiannya dengan tanganku sendiri. Dengan begitu, ketika Raul berhadapan dengan goblinnya, tanpa babi bu, Gate Guardiannya Dark Corrupted Goblin langsung menyerangnya menggunakan senjata di tangannya. Tentunya Raul pun tanya tinggal dia. Ia menggunakan pedangnya untuk menahan serangan kejutan yang diberikan oleh Gate Guardiannya. Lalu ia pun berusaha membuat goblin itu kehilangan keseimbangannya dengan menggeserkan tekanan di senjatanya hingga goblinnya melangkah maju ke arahnya. Saat itu, Raul langsung menebaskan pedangnya yang berdampak melukai tubuh depan Gate Guardiannya. Melihat hal itu, Satria Jack berkomentar, "Ini terlalu mudah untuknya." Satria Philip pun menambahi, "Guardian itu bukan apa-apa bagi tuan muda kami." Meski begitu, Mercenary Joss yang tak menduga akan hal itu tetap terkejut berpikir, "Dia gila. Dia menahan serangan seberat itu dan membuat celah di saat yang sama. Apakah sang Guild Master memang seberbakat ini?" Kemudian, tak berselang lama, Raul pun telah membunuh Gate Guardiannya sembari berdiri di atas mayat Guardian itu. Raul berpikir, "Aku sudah tahu seperti apa Guardian dari Gate Rang E sekarang." Sosok Rang E Guardian bisa menjadi lawan yang sulit bagi para mercenary yang belum berpengalaman. Gate ini harusnya menghilang sekarang karena Guardiannya sudah kalah. Kapan pesannya akan? Ini dia. Pesannya muncul. Meskipun sempat ada sistem yang muncul memberitahukan kekalahan Guardian telah dideteksi, gate-nya akan menghilang sebentar lagi dan menyiapkan reka untuk mereka semua. Tiba-tiba saja terjadi error, yang mana kompulsi diaktifkan, mematikan sistem penghancuran gate. Gate itu adalah skenario gate, jalan masuknya akan ditutup dan dibuka tengah malam nanti. Pemberitahuan itu pun membuat Raul merasa aneh, bahkan bergumam, Apa? Kemudian Raul pun melupakan hal itu, lalu menunjukkan sebuah inti core ore dari mayat goblin yang telah ia kalahkan. Semuanya, perhatikan ini. Ini adalah core ore, inti dari power armor. Satria Philip bertanya, "Ini tadi ada di dekat jantung goblinnya, bukan?" Raul melanjutkan, "Benar. Dan kita harus mencari benda ini sebanyak yang kita bisa. Dengan jumlah yang cukup, kita bisa mendirikan pabrik power armor." Mendengar hal itu, Satria Jack pun tertawa, berkata, "Hahaha. Jadi singkatnya, benda ini benar-benar berharga kan?" Melihat tingkatnya, Satria Pierce di sampingnya pun membalas, "Apa tidak mendengar
pingsan termuda tadi. Di tengah mereka yang tengah bertengkar, Raul tertuju pada pintu keluar dungeonnya yang membuatnya berpikir, aku sudah mengalahkan guardiannya, tapi gearnya tidak hilang. Aku tidak bisa melawan jalannya skenario. Tidak buruk, toh aku juga berencana untuk mengikuti skenario juga. Aku akan menjadi lebih kuat lagi dengan gear yang terus-terusan muncul ini. Kemudian, Raul menuturkan, sekarang kita akan menyelesaikan semua gear rang D yang muncul di pusat kota. Kita tidak akan beristirahat malam ini, jadi tetaplah terjaga. Mendengar hal itu, Jack pun yang merasa bersemangat membalas, wah, saya sudah menunggu hal ini. Kemudian, Raul melanjutkan, kita perlu satu mercenari lagi. Josh, maukah kau bergabung dengan kami? Tentunya, tawaran itu membuat Josh kebingungan. Saya? Raul menekankan, aku sudah mengambil kesempatanmu untuk bersinar kali ini. Jadi, aku akan berikanmu kesempatan lain. Mendengar hal itu, dengan penuh semangat, Josh berteriak, baik! Dengan begitu, Raul pun kembali memimpin mereka menuju gate selanjutnya. Baiklah, ayo pergi. Beberapa saat kemudian, Raul pun yang kini masuk ke sebuah dungeon, kini tiba di sebuah gua yang membuat Raul merasa aneh. Hingga ia berpikir, tempat ini, dungeon ini, bukan, ini hanya gua biasa. Tempat ini akan menjadi benar-benar gelap tanpa cahaya. Ketika di sini, aku tidak memikirkan hal ini. Tapi untung saja, aku membawa ini. Dengan begitu, ketika para anggota partinya memasuki gua tersebut, yang mana sangat gelap gulita, Raul pun yang membawa sesuatu di dalam inventorinya berkata, mendekatlah pada gate. Karena tempat ini akan cukup berbahaya. Lalu, setelah mengeluarkan sebuah lampu sihir dari dalam inventorinya, Raul menuturkan, ayo berkeliling menggunakan ini. Satria Jack yang terpukau dengan lampu sihirnya berkata, oh, sebuah lampu sihir. Saya dengar benda itu cukup langka. Sembari melihat sekitarnya, Satria Philip menambahi, oh, ini pertama kalinya aku melihat benda itu. Cukup berguna juga ya. Lalu, Raul menjelaskan, kita bisa melihat keadaan di sekitar, tapi pastikan kalian tetap bergerombol. Cobalah untuk tidak berpencar dan lawan musuh secara bersamaan. Paham? Dengan serentak, Satria Philip dan Jack membalas, baik, laksanakan. Lalu, sembari menyerahkan lampu sihirnya kepada mercenari Josh, Raul menuturkan, Josh, ini adalah misi pertamamu. Jagalah lampu ini. Josh pun yang kebingungan dan merasa aneh untuk merasa gugup membalas. Hah? Saya? Lampu yang berharga ini? Raul menekankan, aku memberikan ini padamu karena aku percaya padamu. Berjuanglah dengan keras karena kamu adalah Rocky dari guild kami. Mendengar hal itu, meskipun Josh kebingungan dengan maksud kata Rocky yang dikatakan oleh Raul, dirinya malah merasa jika itu adalah hal yang spesial. Hingga Josh sendiri merasa bersemangat. Rocky? Siapa? Saya akan menjaga lampu ini dengan sepenuh hati. Raul pun mengapresiasinya. Baiklah, bagus kalau begitu. Lalu, sembari melangkah maju, Raul yang meliriknya berpikir, tidak mungkin dia tahu kalau sebenarnya akulah yang beruntung saat ini. Dia sebentar lagi akan menjadi mercenari rang S dan diagungkan sebagai kandidat mercenari king. Dengan statnya yang seperti itu, tak lama lagi. Kemudian Raul pun mendekat ke arah Satria Pierce yang tengah mengamati situasinya. Pierce, bagaimana keadaan di atas sana? Apa kamu menemukan sesuatu? Pierce membalas, saya melihat beberapa pergerakan di dalam gelap, tapi saya yakin akan satu hal, mereka mengeluarkan aura negatif yang cukup pekat. Di saat Pierce mengatakan itu, tiba-tiba saja ia merasakan adanya pergerakan, hingga ia pun refleks menembakkan anak panahnya, hingga terdengar suara yang kesakitan. Yes! Mendengar suara itu, Satria Jack pun yang tertarik mendekat ke arah Pierce bertanya, hah? Apa? Apa kamu melakukan sesuatu? Apa sayangmu kena? Satria Pierce membalas, seranganku bakal tetap kena, biarpun mataku tertutup. Mereka ada di sekeliling kita. Dan di saat Pierce mengatakan itu, segerombolan monster kini berterbangan ke arah mereka, yang mana merupakan monster
Giant Bats. Melihat hal itu, Raul berteriak, "Giant Bats, mereka akan menyerang. Setelah mereka melihat cahaya, semuanya hati-hatilah." Mendengar teriakan itu, Josh pun langsung melihat ke arah lampu sihir di tangannya. Cahaya? Dan benar saja, para kelelawar itu kini bergerombol menyerang ke arah Josh yang langsung menggunakan pedangnya. Wah! Melihat hal itu, Satria Jack pun berkata, "Wah, mereka semua berkumpul di sekitar lampu." Tentunya Raul pun langsung memberikan perintahnya pada Josh. "Josh, itu kan lampunya. Kau tidak akan bisa." Namun di saat Raul akan memberikannya perintah, ia tiba-tiba saja menghentikan kalimatnya ketika melihat Josh yang begitu kesal dan membantai para kelelawar yang mendekatinya. Dasar kelelawar menyebalkan. Beraninya kalian melawanku, si Rocky. Ya. Wah, kakak. Kalian tidak akan bisa menyentuh lampu ini, dasar lalat. Melihat tingkahnya yang begitu menggila melawan para kelelawarnya sembari melindungi lampunya, Satria Jack pun berbisik pada Raul, "Tuan, dia menggila. Kelihatannya Anda terlalu membuatnya bersemangat, Tuan Muda." Raul membalas, "Akan cukup bagus jika kita punya orang yang bersemangat sepertinya. Anggap saja ini sebagai ujian masuk baginya." Kemudian sembari terus menggila melawan kelelawarnya, Josh berteriak, "Weh, apa kalian? Cuma berencana melihatku saja?" Satria Jack pun membalas, "Newbie, kau terlalu lambat." Satria Philip menambahi, "Kau kan bilang kalau kau itu si Rocky, kau pasti bisa melakukan ini sendiri." Namun, tanpa mereka sadari, ada seekor kalajengking yang tengah mengintai mereka dari dalamnya kegelapan. Kemudian, setelah menghabisi para kelelawarnya, mereka pun melangkah memasuki gua tersebut semakin jauh ke dalam. Di langkahnya, Satria Jack yang merasa aneh berkata, "Kita sudah berjalan cukup jauh, tapi aku masih belum bisa melihat apapun. Apa gua ini hanya diisi oleh kelelawar saja?" Satria Philip di depannya membalas, "Tempat ini masihlah Getrangde, jadi jangan sampai lengah." Dan Tuan Muda pun juga masih tetap bersiaga. Ikuti saja alurnya. Josh pun di belakangnya yang merasa keheranan bertanya pada Philip, "Tuan naik bos kita, maksudku, sekuat apa master kita itu?" Mendengar pertanyaannya, Satria Philip pun membalas, "Jawabannya tergantung dari apa definisi kuat menurut dirimu sendiri. Tuan Muda menjadi semakin kuat setiap harinya, dan dia tidak memiliki kekurangan apapun sebagai anggota dari keluarga Aston. Tapi melihat dari sword skill saja, dia mungkin lebih lemah dari Jack." Di saat Philip mengatakan itu, Jack sendiri terlihat sangat konyol ketika mencoba mengusir serangga dengan tubuhnya yang besar itu. Menjijikan. Kenapa serangga di sini besar-besar begini? Kibar dia anjing. Meskipun saat itu tingkah Jack membuat Philip merasa malu, ia melanjutkan, "Ya, dia mungkin terlihat bodoh, tapi sword skill miliknya cukup luar biasa." Saat kemudian, tiba-tiba saja Raul menghentikan langkahnya hingga membuat Philip di belakangnya bertanya, "Tuan Muda?" Raul membalas, "Aku tahu, ketemu juga kau." Ternyata di depannya terlihat beberapa ekor kalajengking Armor Scorpion 845 Rangde dengan Trade, Ancient Poison, dan Steel Armor. Melihat hal itu, Satria Jack berkomentar, "Iu, jelek banget." Satria Philip menambahi, "Jumlah mereka cukup banyak, berhati-hatilah." Lalu sembari melihat ke arah kalajengkingnya, Raul berpikir, tidak mungkin Giant Bats adalah musuh utama di Getrangde ini. Para kalajengking itu hanya muncul di Gate dan Dungeon. Jadi ini pasti pertama kalinya mereka melawan monster seperti ini. Lalu, sembari mengeluarkan pedangnya, Raul menuturkan, "Apapun itu, jika itu adalah quest, kita harus melawannya. Armor mereka sekuat baja. Jadi hati-hati, pastikan kalian bisa menghindari sengatan beracun mereka. Kalau begitu, haruslah kita maju sekarang." Namun sebelum mereka memulai aksinya, muncul sebuah window system yang beritahunya tentang quest Rangde Dimension Gate. Objektifnya, kalahkan 50 Armor Scorpion. Batas waktunya tidak ada. Dan juga hadiahnya XP, Gold,
Lothier Random Material Box. Melihat misinya, Raoul pun berpikir, ini bukanlah misi menaklukkan, tapi misi pembantaian. Dan sistemnya memintaku untuk menyelesaikan quest, bukan untuk menghancurkan gate. Aku pikirkan nanti setelah menghabisi mereka. Dengan pikiran seperti itu, Raoul pun berteriak, semuanya, ayo maju! Dengan begitu, Raoul, Satria Philip, Satria Jack, Satria Pierce, dan juga mercenari Josh kini bertarung melawan para kalajengkingnya. Namun nampaknya Josh sendiri malah merasa kewalahan ketika para kalajengkingnya mengarah padanya. Sedang gak bajingan, kenapa mereka mengincarku? Saking banyaknya kalajengking yang mengincar ke arah Josh sendiri kini di pojokan. Bahkan ada sebuah serangan kalajengkingnya yang tak bisa ia hindari. Aku tidak bisa menghindari ini. Namun untungnya, sebelum kalajengkingnya berhasil menembus tubuh Josh, ada beberapa pedang yang tertancap langsung ke tubuhnya hingga membuat Josh terkejut melihatnya. Apa? Pedang-pedangnya melayang. Ternyata pedang-pedang itu adalah pedang milik Raoul yang telah menggunakan kekuatan miliknya. Lalu, sembari melihat ke arah Josh yang menatapnya, Raoul berkata, melindungi lampu dan bertarung itu cukup sulit kan? Aku merasa kalau aku mengambil kesempatan dirimu untuk bersinar. Jadi aku ingin fokus melindungi lampu itu saat ini. Setelah mengatakan itu, Raoul pun menggunakan tekniknya yang membuat pedangnya melayang dan langsung menyerang ke segala penjuru di mana kalajengkingnya berada. Melihat hal itu, Satria Jack pun berkomentar, Tuan Muda mengalahkan sebagian besar dari serangga-serangga itu. Aku kira aku bisa mendapat jatah lebih banyak kali ini. Hal itu pun membuat Josh hanya terdiam, termangu, sembari berpikir, dia ini aneh. Aku dengar dia baru berumur 15 tahun sekarang. Dia bukanlah seorang bangsawan yang berpura-pura menjadi seorang kenaik. Dia adalah master yang harus aku layani. Tak berselang lama kemudian, Raoul pun telah membunuh kalajengking yang ke-50-nya. Lalu berpikir, ini yang ke-50. Sekarang, aku sudah memenuhi kriteria minimal untuk menyelesaikan gate-nya. Lalu Raoul berkata, ayo kita bergerak lebih dalam lagi. Mendengar hal itu, Satria Jack yang merasa aneh bertanya, Aku kira questnya sudah selesai, bukan? Raoul menjelaskan, kita harus memastikan lagi karena kita sudah ada di sini. Sebuah gate Rangde akan menjadi berbahaya jika kita meninggalkannya begitu saja. Tentunya hal itu membuat Satria Jack menggerutu. Aku kira kita akhirnya bisa keluar dari gua ini. Satria Philip menambahi, berhentilah mengeluh dan jalan saja. Lalu sembari melihat ke arah mayat-mayat kalajengkingnya, Raoul berpikir, kami sudah memenuhi syarat minimalnya, tapi hidden quest untuk menghancurkan gate-nya tidak muncul. Ini artinya kami harus mencari guardian gate-nya sendiri. Akan cukup berbahaya jika kami meninggalkan guardiannya begitu saja. Aku harus mencarinya, bahkan jika itu memakan waktu. Lalu, di saat Raoul akan melangkah pergi, tiba-tiba saja Satria Pierce menghubunginya. Master, Anda bisa mendengar saya? Raoul membalas, Pierce, apa kamu menemukan sesuatu? Pierce menimpali, saya menemukan ujung dari gua ini, tapi saya rasa akan lebih baik kalau Anda melihatnya langsung. Ternyata Pierce kini telah tiba di sebuah ujung goanya yang mana terlihat seperti sebuah koloseum dengan sebuah arena di tengahnya. Tak berselang lama, Raoul pun tiba di sana. Melihat arena itu, Satria Jack berkomentar, wah, ada arena di tengah-tengah goa. Gate ini cukup aneh. Kurasa yang di tengah itu adalah guardiannya. Sembari melihat ke seekor monster yang tengah berdiri di tengah-tengah arenanya, Raoul berkata, bisa jadi. Namun Satria Philip yang merasa aneh bertanya, kalau begitu kenapa dia tidak bergerak? Raoul menimpali, kelihatannya dia sedang menunggu kita. Ternyata guardian itu adalah Scorpion Champion level 64 Grade C+. Melihat wajah guardiannya yang tersenyum menantang ke arahnya, Raoul pun langsung turun ke tengah-tengah arena sembari menuturkan, lucu sekali, dia mengundang kita, jadi kita harus menerima undangannya. Tentunya
Tingkah Raul membuat Satria Jack merasa kebingungan. Meski begitu, mereka semua hanya membiarkannya. Tuan Muda, kini setelah mendarat di arenanya, Raul bergumam, "Ya, aku merasa tidak enak pada mereka. Tapi, yang satu ini kelihatan cukup sulit. Aku tidak bisa mengabaikan yang satu ini. Dan itu bukan hanya karena rewardnya saja. Aku sudah membantu menunggu. Jadi majulah, serang aku dengan seluruh kemampuanmu." Dan video ini pun diakhiri dengan tentunya tingkah Raul yang memprovokasi kalajengking itu membuatnya langsung murka dan seketika menyerang Raul menggunakan tangan dan juga cakar-cakarnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.